got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 kelas A yang akan mempresentasikan buku berjudul Introducing Communication Theory, bab 2 Understanding the Dialogue, bagian The Self and Message. Adapun anggota kelompok kami yaitu Gilbert Olwando, Laura Camelia, Cika Zakariati, dan Ananda Fadilah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian self and message. Mencapai makna adalah penting dalam hidup kita. Memahami pesan adalah inti dari proses pembuatan makna. Oleh karena itu, makna mengharuskan kita menilai pemikiran kita sendiri dan juga bersiap menilai bagaimana orang lain menafsirkan pesan-pesan kita. Melalui percakapan kita dengan orang lain, kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri dan pemahaman yang lebih jelas tentang pesan yang kita dan orang lain kirimkan dan terima. Selanjutnya adalah teori interaksi simbolik. Jadi artinya bahwa seseorang bertindak terhadap orang lain atau peristiwa berdasarkan makna yang mereka dapatkan. Contohnya, saat kita melihat ekspresi murung seseorang, maka kita akan memaknai bahwa orang tersebut sedang bersedih. Teori ini dicetuskan oleh George Herbert Mead pada bukunya Mind, Self, and Society yang merupakan kunci dari interaksi simbolik. Adapun pendapat lain dari LaRosa dan Rachel pada tahun 1993 yang meneliti tentang teori interaksi simbolik yang dikaitkan dengan studi tentang keluarga. Terdapat 3 tema utama yang mereka dapatkan. Yang pertama itu pentingnya makna bagi perilaku manusia, yang menyebutkan bahwa individu itu membangun makna melalui proses komunikasi. Jadi menurut mereka tanpa makna bersama komunikasi itu akan sangat sulit. Yang kedua adalah pentingnya konsep diri. Jadi dimaksudkan adalah persepsi stabil yang dipegang orang tentang diri mereka sendiri. Jadi apabila saya bertanya siapakah saya, maka dengan mudah teman-teman saya akan menjawab tentang karakteristik diri saya sendiri seperti ciri-ciri fisik seperti itu. Selanjutnya adalah hubungan antara individu dan masyarakat. Yang pertama, orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial, di mana norma-norma sosial itu membatasi perilaku individu mereka. Yang kedua adalah struktur sosial yang dihasilkan melalui interaksi sosial, di mana struktur sosial itu tidak berubah dan mengakui bahwa individu bisa memodifikasikan situasi sosial. Terima kasih. Untuk dapat memahami apa saja yang terjadi dalam percakapan, Bernard Peirce dan Vernon Cohen mengembangkan sebuah teori coordinate management of meaning atau manajemen makna yang terkoordinasi. Jadi, setiap individu ini harus berkomunikasi berdasarkan aturan. Jadi, manusia ini harus memakai aturan dalam berkomunikasi dan menginterpretasikan apa yang akan dikomunikasikan orang lain kepada kita. Jadi, setiap orang yang terlibat dalam suatu percakapan, maka ia akan membentuk suatu realitas mereka sendiri. Realitas tersendiri ini bisa status peran ataupun status sosial dari orang tersebut. Ada beberapa prinsip teori komunikasi manajemen. Yang pertama itu adalah the experience of person in conversation is the primary social process of human life. Artinya, keterlibatan seseorang dalam sebuah percakapan adalah proses utama dalam kehidupan manusia. Dan Peirce mengatakan bahwa manusia bukan hanya sekedar aktivitas atau alat bagi seseorang untuk mencapai tujuannya, melainkan komunikasilah yang membentuk siapa diri mereka dan menciptakan hubungan relationship di antara mereka. Yang kedua adalah the way people communicate is often more important than the content. Jadi, cara seseorang berkomunikasi sering lebih penting daripada isi pembicaraannya. Yang terakhir adalah memiliki rasa ingin tahu karena mengharapkan kepastian. Ketika berhadapan dengan tindakan, individu di luar kehidupan mereka dapat kondisi yang selalu berubah-ubah. Selanjutnya ada asumsi-asumsi dalam teori manajemen makna dan koordinasi. Yang pertama itu adalah manusia hidup dalam komunikasi. Yang kedua, manusia bersama-sama menciptakan realitas sosial. Dan terakhir adalah transaksi informasi bergantung pada makna pribadi dan interpersonal. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada teori disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah istilah yang merujuk pada kondisi mental yang tidak nyaman saat menghadapi dua keyakinan atau nilai yang berbeda. Disonansi merupakan kondisi tidak nyaman dari tekanan psikologis seseorang ketika memiliki dua atau lebih kognisi atau informasi, namun informasi tersebut tidak konsisten atau tidak sesuai satu sama lain. Nah, teori ini dicetuskan oleh Leon Festinger, di mana disonansi adalah perasaan tidak nyaman yang memotivasi individu untuk mengambil tindakan untuk menguranginya. Disonansi ditemukan ketika individu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang mereka ketahui. Contohnya adalah seseorang perempuan yang taat beragama atau beragama Katolik, namun dia juga mendukung praktek dari aborsi, di mana dalam agama Katolik jelas menentang praktek aborsi, namun karena dia merasa dirinya perempuan dan merasa bahwa ini adalah tubuhnya, jadi dia akan bebas melakukan aborsi seperti itu. Pikiran, sikap, dan perilaku yang inkonsisten akan menghasilkan perasaan disonansi. Lalu perasaan disonansi tersebut akan menghasilkan perasaan yang tidak menyenangkan. Lalu sebagai manusia di mana kita mau mengurangi perasaan yang tidak menyenangkan tersebut, maka kita akan
melakukan perubahan untuk menghapus rasa inkonsisten tersebut. Terima kasih. Selanjutnya ada teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan berakar pada bagaimana pesan disajikan kepada orang lain dan jenis perilaku yang dilakukan orang lain selama percakapan. Ada 3 asumsi dari teori ini. Yang pertama, harapan mendorong interaksi manusia. Orang membawa harapan dalam interaksinya dengan orang lain. Dengan kata lain, ekspektasi mendorong interaksi manusia. Contohnya adalah kasus Margie Russo, seorang ibu berumur 44 tahun yang diwawancari oleh Mrs. Muller. Dari sini, jika Anda adalah pewawancara, ekspektasi seperti apa yang Anda miliki terhadap perilaku non-verbal dan verbal orang diwawancarai. Banyak orang yang melakukan wawancara tentu mengharapkan tingkat kepercayaan diri tertentu yang diwujudkan dalam jabat tangan yang hangat dan keterampilan mendengarkan secara aktif. Orang yang diwawancari juga diharapkan menjaga jarak yang wajar dari pewawancara selama proses wawancara. Yang kedua adalah harapan terhadap perilaku manusia dipelajari. Masyarakat mempelajari ekspektasi mereka baik dari budaya secara luas maupun individu dalam budaya tersebut. Misalnya budaya di Amerika mengajarkan bahwa hubungan profesor mahasiswa digaris bawahi oleh rasa hormat profesional bahwa profesor memiliki nilai sosial yang lebih tinggi dibanding mahasiswa. Dan oleh karena itu ada harapan tertentu sebagai mahasiswa dalam hubungan mereka dengan mahasiswanya. Sebaliknya, mahasiswa berharap profesor dapat memiliki pengetahuan tentang mata kuliah dan dapat membantu mahasiswanya. Yang ketiga adalah orang membuat prediksi tentang perilaku nonverbal. Misalkan seseorang yang Anda anggap menarik dengan melakukan kontak mata langsung dengan Anda di toko kelontong. Pada awalnya, Anda mungkin merasa agak aneh dengan tatapan terlalu lama. Namun karena Anda tertarik pada orang tersebut, kecanggungan awal itu mungkin akan hilang ke dalam kenyamanan. Kemudian Anda mungkin mulai mencuriga bahwa orang tersebut tertarik kepada Anda. Terima kasih. Berdasarkan materi The Self and Message, ini adalah salah satu contoh kasus yang kami ambil. Contoh kasus yaitu kasus Ferdy Sambo. Jaksa penuntut umum menuntut Sambo dengan hukuman pidana seumur hidup lantaran dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana dan menghalangi proses penyidikan kematian Brigadir J. Dalam kasus ini, Ferdy Sambo menyuruh bawahannya yaitu Richard untuk menghabisi nyawa Brigadir J karena Ferdy Sambo mendapatkan laporan dari istrinya bahwa Brigadir J ini melakukan pelecehan seksual kepada istrinya. Baik, contoh kasus tersebut bila dikaitkan dengan materi yang sudah dijelaskan tadi sebagai berikut. Yang pertama, teori interaksi simbolik. Pada kasus ini, di mana istri Sambo mengadukan pelecehan yang dialaminya kepada Sambo sembari menangis, yang mana Sambo memaknai bahwa cerita yang disampaikan oleh istrinya tadi merupakan benar adanya dan ingin membalas dendam kepada Brigadir J. Oleh yang kedua, teori manajemen makna yang terkoordinasi. Pada kasus ini, Sambo dicap buruk oleh masyarakat karena dianggap sudah menyuruh bawahannya untuk membunuh Brigadir J. Namun di satu sisi, keluarga Sambo merasa apa yang dilakukan Sambo adalah benar karena dia membela istrinya. Lalu yang ketiga, teori disonansi kognitif. Pada kasus ini, Richard yang diberi perintah untuk membunuh rekannya yaitu Brigadir J, sebenarnya sudah mengetahui bahwa apa yang dilakukan ini salah. Namun karena pangkat Sambo lebih tinggi darinya, maka ia tidak dapat melakukan banyak hal selain menuruti perintah dari atasan tersebut. Terdapat ketidakselarasan antara apa yang Richard pahami dengan apa yang Richard lakukan. Lalu yang terakhir ada teori pelanggaran harapan. Pada kasus ini, Sambo menjanjikan keselamatan kepada Richard, yang mana Sambo akan membackup-nya. Dan Sambo juga berharap kalau Richard nanti akan tutup mulut. Kedua individu ini saling berharap satu sama lain, namun pada akhirnya terdapat pelanggaran harapan yang terjadi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Audio Jungle.